Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pintarski Baroka dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kita di sini akan membahas tentang karangan ilmiah. Tentunya teman-teman sudah tahu karangan ilmiah itu apa. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari lebih dalam lagi, yaitu pertama tentang pengertian, ciri-cirinya, macam-macam, tujuan, perbedaan, dan langkah-langkah membuat karangan ilmiah. Nah, yang pertama yaitu pengertian karangan ilmiah. Karangan ilmiah adalah suatu tulisan yang di dalamnya membahas suatu masalah yang dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, tes laboratorium, ataupun kajian pustaka, dan dalam memaparkan dan menganalisis data yang harus berdasarkan pemikiran ilmiah. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri karangan ilmiah. Adapun ciri-cirinya yaitu sistematis, bersifat objektif, cermat, tepat dan benar, tidak persuasif, argumentatif, emotif, netral, dan tidak melebih-lebihkan sesuatu. Adapun macam-macam karangan ilmiah yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, dan laporan kasus. Tentunya teman-teman sudah pada tahu kan? Nah, apa sih tujuan dibuatnya karangan ilmiah? Pertama yaitu untuk melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua yaitu menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang ketiga yaitu karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi cara transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat yaitu membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Selanjutnya yaitu melatih kemampuan dan keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Terakhir yaitu memberi penjelasan, memberi komentar atau penilaian, memberi saran, menyampaikan sanggahan, serta membuktikan hipotesa. Apa sih perbedaan karangan ilmiah dan non-ilmiah? Nah, karangan ilmiah adalah laporan tulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat. Sedangkan karangan non-ilmiah adalah pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki ciri-ciri karangan non-ilmiah sebagai berikut. Ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, bersifat imajinatif, situasi didramatisir, penyajian dibarengi dengan sejarah, dan bersifat persuasif. Adapun contohnya, karangan non-ilmiah adalah dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Nah, seperti apa sih langkah-langkah pokok pembuatan karangan ilmiah? Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita memilih topik. Yang kedua mencari sumber yang autoteratif. Yang ketiga membatasi pokok. Yang keempat menentukan jenis percobaan. Yang kelima mencari judul-judul buku atau perpustakaan. Yang keenam mengumpulkan buku. Yang ketujuh mencatat yang perlu. Yang kedelapan menata bahan-bahan. Yang kesembilan merumuskan tesis final. Yang ke-10 yaitu menulis
teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.